kita itu adalah tergantung diri kita sendiri, adalah karena karma kita sendiri. Itu kalau di dalam perenungan Kerap disebutkan bahwa kita ini terlahir oleh karma kita sendiri, kemudian besar dan dilindungi oleh karma kita sendiri. Jadi kalau ada orang yang menikah, kemudian dia ekonominya berubah, lalu menyalahkan istrinya, sebetulnya dia belum memahami tentang karma, bahwa dia menikah dengan si A, itu sudah juga pilihan karmanya dia. Kenapa di antara semua wanita memilih si A ini? Karena dia juga punya karma juga dengan si A itu. Nah kemudian cuma dengan si A, akhirnya ekonominya menurun. Cuma orang ngomongin gara-gara si A, boleh gara-gara si A, tapi siapa yang memilih si A jadi pasangan itu? Kan si laki itu sendiri. Berarti kan dia sendiri sebetulnya yang memilih. Dia sendiri yang sebetulnya yang memang karma dulunya ada. Pernah kejadian suami istri ini menikah sudah lama dan tidak memiliki keturunan. Kemudian akhirnya mereka berpisah karena menganggap ya ini salah satunya karena perempuannya wah beres nih. Oke, kemudian bisa. Akhirnya mereka menikah masing-masing menikah sendiri. Si lakinya juga menikah, si perempuannya juga menikah. Dan apa yang terjadi? Dua-duanya punya keturunan. Nah, ini karena si waktu itu mungkin suatu yang istrinya ini akan karmanya sendiri kan berdekatan dan akhirnya menikah dan akhirnya karma buruknya berbuat bersama. Tapi begitu dia berpisah, karma buruknya dia bisa berubah, bisa beda. Nah makanya kalau tadi misalnya si laki mengatakan istrinya tidak hobi karena membawa siang ekonominya jadi menurun. Mungkin kalau nanti bisa istrinya ikut orang lain lagi yang dulunya hidupnya menderita, maka bisa sukses, bisa juga. Jadi kesalahan di dalam kehidupan kalau kita memahami dharma itu karena diri kita, bukan karena orang lain. Orang sering menganggap kita itu menderita karena orang lain. Tidak, kita menderita karena diri kita sendiri, bukan orang lain. Apalagi yang lebih penting lagi, yang kita itu karena pikiran kita sendiri yang terlalu berharap dengan orang lain. Selama kita masih menyalahkan pihak lain, misalnya, kenapa hidupku susah? Oh, gara-gara aku rumahnya ada barat. Itu berarti kita belum mengerti dharma yang sesungguhnya. Kenapa aku hidupnya susah? Karena aku di kota A, bukan di kota B. Itu berarti belum menjalani dharma yang sesungguhnya. Kita susah dan senang itu sesungguhnya karena buat perilaku kita, bukan tempat, bukan kota, bukan pasangan hidup, anak dan lain sebagainya. Kenapa saya susah? Karena anak saya siu ini dan siu itu. Mestinya kan siu yang lain. Bukan. Karena memang karma buruk kita yang masih ada. Karena itu kita yang susah, kita yang harus meningkatkan kebajikan kita dengan pikiran, ucapan dan perilaku supaya membangun kehidupan yang lebih baik, bisa mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Ya. Ya, seseorang memang tidak bisa menentang kemajuan zaman. Kita tidak bisa tentang termasuk penggunaan sosial media. Tetapi kita harus memahami bahwa ada beberapa hal yang menjadi pedoman untuk diri kita pada saat membaca ataupun mengikuti sosial media. Nomor satu adalah apakah tujuan saya
mengikuti sosial media. Apa tujuan saya? Apakah tujuan saya itu untuk Anda? Ya, jadi kita kadang-kadang membaca sosial media kalau sudah bingung sekali, kita malah jadi stres. Apakah tujuan saya mengikuti sosial media itu untuk stres? Atau untuk menenangkan pikiran? Kalau menenangkan pikiran berarti ada masa-masa tertentu kita puasa sosial media. Jadi kalau kita sudah gelisah sekali gara-gara sosial media, kadang-kadang gara-gara nonton televisi, kadang-kadang gara-gara membaca berita-berita, kemudian kita rasanya menjadi emosinya jadi naik. Apa salahnya kita puasa dengan untuk tidak menggunakan sosial media? Itu nomor satu adalah tujuannya. Kemudian yang kedua, selain tujuan sosial media, kita lalu melihat tujuan hidup saya ini mau ngapain. Jangan sampai kita itu seperti seorang atau kakek dengan cucunya yang ingin menjual kerbau ke sawah atau ingin menjual kerbau ke pasar. Kakek dan cucu ini menuntut kerbaunya. Kemudian ketika bertemu dengan orang, dia lalu orang ini memberikan masukan, kenapa dua orang ini menuntut kerbau ya? Kan kerbaunya mestinya bisa dinaiki. Kenapa harus ditutup? Nah, orang ini ternyata benar juga. Kan kerbau bisa ditunggangi, kenapa kita hanya tutup berdua? Oke, kalau gitu sekarang siapa yang mau naik nih? Kakeknya mengatakan, oke mana? Kamu aja, cukup, kamu yang naik. Dan kemudian kakek ini jalan, cucunya naik kerbau. Ketemu orang lain lagi. Dan orang lain itu kritik juga. Loh, ini anak muda kok malah naik kerbau. Orang tua dulu jalan. Ini kan nggak sopan. Dan mungkin kan orang tua dikasih kesempatan untuk duduk di atas. Kemudian mereka berpikir benar juga ya. Nah, lalu ya sudah kakek aja yang naik daripada kita disalahin orang. Nanti cucu saja yang jalan. Ketemu orang lain lagi dan berkritik lagi. Ini orang tua ini kan sudah cukup berumur, mestinya kan sudah cukup sering naik kerbau. Kenapa bukan cucunya saja yang suruh naik kerbau? Kok orang tua kok nggak mau ngalah sama anak kecil? Mereka bingung. Dan kemudian akhirnya mereka pikirkan tidak pakai duduk di atas salah. Kakeknya yang duduk salah, cucunya yang duduk juga salah. Kalau gitu dua-duanya di atas. Naik kerbau sama dua-dua. Ketemu orang lain lagi dikritik lagi. Kerbau sudah kurus, dinaiki berdua. Ini orang ini dua orang ini tidak beres. Salah lagi. Nah, orang yang ngomong itu sama dengan media sosial hari ini. Ngomong apa kita ngikuti, aja kita bingung sendiri, stres sendiri. Balik ke prinsip. Prinsipnya apa? Prinsipnya saya mau jual kerbau. Kalau saya mau naik, karena kakek juga tua, kakinya luka, itu kan kakek, kamu naik aja. Siapapun yang ngomong karena kakek ini luka kakinya, dan kita tidak perlu pengumuman kepada orang-orang. Ini orang tua mau naik, kan mestinya cucu. Kita tidak perlu pengumuman, itu kakek itu punya bisul di kaki, jadi kita sudah ke dokter 3 hari, masih belum sembuh, karena itu sekarang kakek suruh naik kerbau. Untuk apa ngomongin kayak gitu lagi? Pengumuman kepada orang. Ya sudah, orang lain mau ngomong apa nggak mau pusing, pokoknya saya jalani kakek naik kerbau. Atau sebaliknya, ini cucunya barusan keselio. Ya sudah lah, yang biar naik kerbau aja. Orang lain mau ngomong apa cucu nggak sopan, nggak usah diomong ini keselio. Bulan lalu itu keselio sudah dipijitkan pasti bocor-bocor. Ini kalau gitu jalan terus sakit lagi kakinya. Nggak perlu diomongkan, ya sudah. Nah, ini media sosial itu seperti orang yang ngomong macam-macam ini. Apa saja bisa diomongkan. Tinggal bibirnya kita mau. Nah, prinsip di dalam dharma sekarang adalah mengurangi ketamaan, mengurangi kebencian, dan
memahami hidup ini adalah perubahan. Jadi kalau sekarang kita membaca media sosial, kemudian isinya menambah ketawanan atau menambah kebencian atau tidak bisa mengarahkan kita untuk melihat hidup itu perubahan, berarti ini nggak begitu cocok untuk kita baca. Begitu kita baca, emosinya makin meningkat. Ada apa yang ada. Nah, kita sendiri yang harus punya prinsip. Kita tidak bisa mencegah media sosial datang dengan berbagai pengaruhnya. Tapi kita sendiri, apa yang tujuan hidup saya apa? Ibaratnya kakek tadi, tujuannya apa? Jual kerbau ke pasar. Apapun sarannya dinaiki atau tidak, pokoknya saya mau jual kerbaunya. Nomor 2 adalah bahwa sekarang tujuan saya ini apa? Mengurangi ketamakan, kebencian, dan kegelapan hati. Secara gampangan seperti itu. Jadi saya suruh kakek ke atas atau cucunya di atas, itu sebetulnya karena punya alasan sendiri yang tujuannya untuk mengurangi ketamakan saya, bahwa saya sehat, kakek tidak sehat, sudahlah silakan naik. Walaupun saya ingin naik, tapi karena kakek kurang sehat, dia lanjut di atas atau sebaliknya. Mengurangi ketamakan kita, mengurangi kebencian kita. Kakek itu kok lain aja, ketua, mengurangi itu sehingga hasilnya terserah orang lain mau ngomong apa, kita tetap upaya kita mengurangi ketamakan, kebencian, dan kegelapan batin. Media sosial yang bisa mengurangi ketamakan, kebencian, kegelapan batin itu yang kita ikuti. Sedangkan yang tidak bisa, alangkah baiknya bagaimana tidak menghindarkan media sosial semacam itu. Yang kita jalani ini adalah bagian dari buah karma baik maupun buruk. Tetapi keputusan kita mau jalankan itu adalah karma kita sendiri. Karma itu kalau kita menurut pembahasan di dalam dharma adalah niat melakukan sesuatu, itu karma. Nah, dari niat itu kalau kita pikirkan, kita ucapkan atau kita lakukan, timbulan buah. Artinya begini, sekarang kita diam-diam begini sebetulnya kita punya timbulan karma baik dan karma buruk. Nah, kemudian kita mencoba, apakah saya punya timbulan karma buruk yang cukup? Yaitu dengan kita melompat dari pagar itu ke bawah. Keputusan melompat pagar itu adalah niat kita, karma kita saat ini. Akhirnya jatuh, patah kaki itu buah karma. Nyangkut di pohon, tidak apa-apa, itu buah karma. Tapi niat kita nyemplung, ini kan yang kita lakukan sekarang. Nah, jadi maka ini yang tadi kita kembali ke pertanyaan pertama tadi. Ketika kita memilih si A sebagai pasangan hidup, itu sebenarnya kita sudah membuat karma kita sendiri, sehingga kita tidak bisa mengatakan ya gara-gara kamu dong aku jadi usahanya bangkrut. Ini kan tadi pertanyaan tadi kan seperti itu. Kita sudah terjun, kemudian kita ngomong ya gara-gara bisnisnya ada batunya dibikin patah kaki. Coba kalau kasur kan nggak patah kaki, dan siapa yang suruh melompat? Nah ini siapa yang suruh pilih itu sebagai pasangan itu kan karmanya sendiri. Makanya kita tidak bisa menyalahkan orang lain atas buah baik maupun buruk yang kita alami. Dan sekarang yang Anda tanyakan tadi, di dalam dharma sebetulnya idealnya kita itu kalau memilih pasangan hidup semakin banyak persamaan semakin bagus.
ya, kecuali sama jenis kelamin. Itu yang tidak bagus. Ya. Tetapi kalau kesamaan itu makin banyak, itu yang akan menimbulkan bahagia. Misalnya, sama-sama senang makan apa? Misalnya senang makan di pinggir jalan. Happy. Malam minggu mana? Makan kaki lima. Oke. Tapi senang jajan, yang satu di kaki lima, yang satu di restoran atau di hotel berbintang. Itu sudah jadi masalah. Karena senang-senang makan semua, bermakan dua. Tetapi beda tempat. Bagaimana nih mami? Malam minggu ngapain nih? Ayo makan-makan. Pinggir jalan ya nggak mau hotel. Hotel aku juga nggak mau. Jadi problem. Itu sama-sama senang makan. Sama-sama senang tuh jalan-jalan. Satu senang negara Asia, satu senang negara Eropa. Ayo kemana? Ke Thailand. Wah, nggak mau deh. Semuanya ke Inggris. Tuh, padahal sama-sama senang tuh. Dan beda kalau sekarang sama-sama senang tuh Asia semua. Ke Thailand. Ayo, 2 minggu loh, nggak apa-apa. Sewajarnya kecualiannya. Atau sama-sama senang ke Eropa. Bagaimana? Tuh ke Eropa, ayo. Keliling seluruh Eropa, ayo. Bisa melihat sekarang bahwa dengan hobi yang sama, senang tol dan senang makan luar, begitu ada variasinya sedikit, sudah jadi hobi. Nah sekarang beda agama. Kalau sama-sama tidak ngertinya agama, sebetulnya ya normal saja. Karena nanti dia jalan itu sesuai dengan umum itu. Kan begitu dia jalan itu sesungguhnya agamanya masing-masing bisa jadi problem. Misalnya umat Buddha tidak makan daging yang dibunuh untuk dirinya. Jadi, makan kaki lima. Oke, makan kaki lima. Apa ini sekarang? Suruh kepiting ya? Loh, suruh kepiting. Firman Buddha tanya, itu kepitingnya hidup atau mati? Harus yang hidup, supaya seger. Waduh, aku nggak makan. Wah, itu aja nggak makan. Binatang tidak apa-apa dan kita makan. Bagus, sehat. Dan kalau sudah mati, tidak enak rasanya kepiting. Jadi akhirnya malam minggu yang indah itu menjadi kalbu. Karena hanya cekcok urusan kepiting ini hidup atau mati. Ini problem. Karena pernikahan adalah menyatukan berbagai persamaan. Nah, tetapi tentu tidak bisa sama total seluruhnya. Ada yang perbedaan. Nah, sekarang bagaimana perbedaan? Nah, pernikahan itu menyatukan banyak persamaan dan menerima berbagai perbedaan. Jadi, ayo makan kepiting pinggir jalan. Hidup. Waduh, saya tidak bisa. Gimana ya? Kita jalan keluarnya. Ya kita sudah, yang memang kita beda di bagian kepiting ini, ya kita menghindari aja. Kalau kamu mau makan kepiting sendiri sama hidup, kamu jalan sendiri saja. Tapi kalau enggak, kita makan berjalan saja sama-sama. Jadi kita membuat alternatif berbeda karena memang ada persamaan yang kita bisa jalani bersama, tetapi juga ada perbedaan yang kita juga harus terima sebagai kenyataan. Karena pasangan hidup itu ketika kita pilih satu paket dengan kelebihan dan kekurangannya, dengan kecocokan dan ketidakcocokannya. Nah, kemudian sekarang bagaimana yang beda sama tadi? Ketika Anda bisa masing-masing pasangan itu menerima
agama masing-masing pasangan itu sebagaimana adanya, bukan karena agamamu jadi lebih baik daripada agamamu, tetapi kita masing-masing melihat ataupun menyadari bahwa semua orang punya kecocokan di dalam agamanya masing-masing, ya tidak sulit. Kamu dapat dengan agama itu ya silakan. Kamu nggak cocok dengan agama ini, ya nggak apa-apa. Sama dengan orang suka nasi goreng, saya suka nasi goreng, orang lain nggak suka, ya kita nggak usah paksakan dia makan nasi goreng. Sedangkan dia suka nasi rawon, saya nggak suka, ya saya jangan dipaksa juga dong nasi rawon. Maka perbedaan agama ini tidak lagi diperlukan. Prinsipnya pernikahan jadinya adalah yang sama jangan dibedakan, yang beda jangan disamakan. Masing-masing harus bisa menerima sebagaimana adanya. Ada perbedaan, juga ada kesamaan. Teorinya seperti itu. Prakteknya ada yang harus latihan sendiri. Kenapa? Karena teorinya mudah, prakteknya tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena ego kita itu sulit dikendalikan. Ketika pacaran karena hanya bertemu sebentar, ego kita masih bisa direm. Lalu begitu sudah menikah, setahun, 2 tahun, 3 tahun, egonya bisa meningkat dan sulit untuk ngalah. Tapi kalau kita tetap bisa menyadari ada kelebihan dan kekurangan, tidak masalah. Banyak juga keluarga yang beda agama dan tetap lancar sampai meninggal, tidak ada problem. Malah bisa saling menghormati, anaknya pun juga boleh memilih agama A atau agama B sesuai ayah atau ibu bersama. Tidak perlu harus seperti ayah atau harus seperti ibu, tidak perlu. Karena masing-masing agama adalah kecocokan, bukan masalah betul atau salah. Ya, sebetulnya nomor 1 sebagai anak harus memahami bahwa orang tua selalu mengharapkan anaknya bahagia. Sehingga ketika mereka keberatan, mungkin dia melihat banyak sisi dari pasangan yang dipilih. Tidak selalu karena beda agama, tetapi bisa dari berbagai sudut. Karena orang tua itu sudah berpikir jangka panjang, dan orang tua tidak terlibat secara emosi di dalam percintaannya itu. Anak yang terlibat secara emosi itu kadang sulit dikasih tahu. Nah, orang tua itu berpikir, wah, anakku kalau sampai seperti ini, sampai bersama dia, ini bisa berproblem di masa depan. Kenapa? Karena aku tahu banget anak-anakku ini. Itu yang orang tua menang itu di situ. Aku tahu anak-anakku nggak cocok sama si itu. Tapi alasannya apa ya? Nah, kita orang tua waktu cari alasan, tidak agama, tidak ekonomi, dan lain-lain. Itu karena orang tua yang membuat alasan untuk merasa saya gangster. Orang tua itu punya pengalaman. Ini yang sulit anak muda kalahkan biasanya. Nah, aku itu pernah muda, tapi kamu kan belum pernah tua. Nah, ini kan sudah diomongin begitu, anak muda nggak bisa jawab betul. Maksudnya apa sebetulnya? Maksudnya dengan saya itu sudah pernah muda, saya itu pernah mengalami berbagai hal. Itu jadi orang tua itu ada yang jangan kamu jangan sama ini. Kenapa? Kan yang menikah aku, bukan kamu. Ya iya, kamu yang menikah, tapi kan itu jadi anakku juga.
Dan aku memasukkan diri ke dalam partai dia. Gak mau aku. Anaknya koruptor. Pacaran sama anaknya koruptor. Gak apa-apa. Tapi orang tua kemudian, janganlah sama itu. Loh, saya itu kan menikahnya sama anaknya, Bang. Pak, aku kan menikahnya sama anaknya, bukan sama bapaknya. Bapaknya yang koruptor, anaknya yang tidak. Ya, logis dan jawab jalan. Logis ya? Logis dan, ya bapaknya koruptor, ya biar aja. Anaknya kan belum tentu koruptor. Betul kan? Tapi sayangnya, aku tuh besanannya sama koruptor. Bukan besanan sama anaknya koruptor. Itu problem-problem yang kadang orang tua sudah pertimbangkan di situ. Karena pernikahan di Asia itu bukan pernikahan antar pribadi, tetapi antar keluarga. Nah, jadi anak kadang nggak mau terima kenyataan itu. Nah, sekarang bagaimana Anda menjelaskan kepada orang tua? Tunjukkan bahwa pasangan yang Anda pilih itu oke, tidak seburuk yang orang tua bayangkan. Tapi ingat ya, begitu orang tua menyetujui, kalau memang betul orangnya baik, dia akan memberikan restu dengan maksimal. Tapi kalau Anda paksa, biasanya perkawinan yang restunya secara paksa tidak akan bahagia. Satu contoh, siapa di sini punya adik? Punya adik, satu dua, cuma sedikit yang punya teman. Oh, semua punya teman. Karena kalau meski ini sendirian belum tentu punya teman. Tapi kalau udah segini ada temannya habis. Sekarang gini saudara, ada teman Anda mau pergi ke Bali Rejo. Anda tunjukkan jalan dari Surabaya. Kamu nanti ya masuk tol Keluar Malang. Keluar tol Malang, kemudian kamu tujuannya ke Blitar. Sampai begini, nanti kamu ada jalan ini, kamu naik nanti ke bukit sini. Dan ketemu jalan itu. Karena aku sudah sering ke situ. Teman Anda tidak percaya. Rasanya petunjukmu itu, jalan yang kamu tempuh itu, rasanya kurang tepat. Gimana ya, kalau aku lewat Malang, sampai ke Batu, berlewat mana, lewat Pare, Giri, dan lain sebagainya, gimana ya? Ya terserah. Ya, ada yang mau terserah. Tapi di dalam batin kita, itu bisa buat kata-kata. Nanti kalau kamu kesasar, rasa sedih. Ya, sudah dikasih jalan yang enak-enak, tolong keluar Malang, sudah jalannya tidak mungkin salah. Nanti Malang orang Blitar, tidak mungkin salah, ketemu ini. Kalau kamu mau memang ke Kediri, luar mana, ya bisa memang nyampe Bali itu, tapi bukan rumput jalannya. Kalau sampai kesasar, jangan tanya saya lagi. Kata-kata itu bisa muncul di dalam batin kita. Kalau kamu kesasar, jangan tanya lagi. Dan begitu kita terima telepon dia, kita diangkat. Kenapa? Mesti kesasar. Kita bayangkan itu. Kita bayangkan toh. Sekarang orang tua Anda. Nah, kamu jangan sama si Ani. Oh, si Ani banget. Pokoknya kita promosinya melangit mah. Akhirnya orang tua, ya terserah. Kamu nanti saya kasih tahu nggak mau. Terserah. Tapi dia pasangan itu. Dalam batin orang tua akan mengatakan, kalau kamu ada kesulitan, janganlah dengerin saya. Kata-kata itu biasa-biasa loh. Tapi kata-kata itu disampaikan oleh orang tua. Orang tua adalah yang melahirkan kita. Dia memiliki bagian badan kita ini. Dan dia mengatakan nanti ya, kamu kalau seandainya susah dengan pasangan itu, jangan ngomong saya lagi.
Itu sebetulnya doa. Sama dengan ketika Anda tadi tidak bertelepon. Nah kan, dikasih tahu dan percaya. Atau nanti begitu diangkat teleponnya, halo, wah saya kesasar begitu ini bagaimana ya? Kamu kan sudah saya kasih tahu jalan yang paling enak. Sekarang kamu yang sendiri, lalu tanya saya, lalu apa saya ngurus kamu lagi? Sudah selesai, kamu cari sendiri jalan untuk. Bisa Anda bersikap seperti itu? Bisa. Ketika Anda mengatakan itu sebetulnya apa? Doa Anda terkabul. Rasain lu, aku doain kamu kesasar, sungguh banget kesasar. Nah kalau yang doain orang tua, rasain lu punya pasangan gitu sekarang. Kalau susah, hanya nyari orang tua. Jadi apa? Oleh karena itu, jika orang tua tidak sepakat, ada baiknya hubungan pacaran yang sudah dibina dipertimbangkan kembali. Jadi kita sudah usaha maksimalin untuk memberikan penjelasan orang tua kepada orang tua. Tapi ketika orang tua tidak sepakat terus sampai ujung ceritanya, maka sebaiknya hubungan pasangan itu dipertimbangkan kembali. Pokoknya ya boleh. Aku gak butuh orang tua, aku boleh bisa nyari sendiri. Aku main sendiri. Gak orang tua jangan boleh, ya gak apa-apa. Tapi pertimbangkan lagi. Karena nanti ada doa orang tua, gak apa-apa, kamu memang masih gagal. Mau saya lihat sampai seberapa lama kamu tahan sama dia. Itu orang tua dan nyumpain anaknya. Doa yang paling manjur itu adalah doa orang tua. Kalau orang tua kasih doa yang positif, hasilnya maksimal. Tapi doa negatif, hasilnya bisa negatif. Jadi, bagaimana itu menjelaskan kepada orang tua? Berikan nilai-nilai positif yang mungkin Anda bisa sampaikan kepada orang tua. Tapi kalau sampai nggak bisa, coba sekarang Anda mempertimbangkan kembali hubungan ini. Mau maju atau mau berhenti, Anda yang menentukan dengan segala risikonya. Apakah yang disebut karma adalah yang ada dalam pikiran kita. Dari mana sumbernya? Ya, niat itu sumbernya dari ketamakan, kebencian maupun kegelapan batin. Apakah yang disebut kegelapan batin? Tidak menyadari hidup yang tidak kekal. Bahwa hidup itu selalu berubah. Di dalam Dharma disampaikan bahwa hidup ini selalu berubah. Tetapi kadang kita tidak bisa menerima perubahan itu. Misalnya apa yang paling jelas? Tua, sakit, dan mati. Ini yang membuat Pangeran Siddhartha meninggalkan istana itu kan karena melihat tua, sakit, dan mati. Artinya apa? Melihat perubahan. Nah sekarang tua, sakit, dan mati itu bukan hanya fisik, tetapi bisa berarti benda misalnya bisa mengalami ketuaan itu apa? Benda bisa mulai rusak, sakit, bisa direnovasi, mati berarti tidak bisa digunakan lagi dan sebagainya. Nah, jadi itu kalau di dalam pikiran kita itu, aku punya upaya untuk mempertahankan yang saya sukai dan saya menolak yang saya tidak sukai, dan itu bisa berbagai cara dilakukan. Nah, ini yang disebut karma. Misalnya, saya suka misalnya saja nama baik, maka
kadang-kadang saya untuk mendapatkan nama baik, saya menjelekkan orang lain. Itu kadang-kadang kalau di promo-promo, kadang-kadang ada silakan mau beli barang saya karena barang yang lain tidak ada yang sebaik ini. Itu sebetulnya kita menjatuhkan orang lain untuk meningkatkan kualitas diri. Kadang-kadang kita juga mau meningkatkan kualitas diri dengan menjelekkan orang lain tanpa disadari. Misalnya, kamu tahu nggak si A itu tukang gosip? Masa cuma pertemuan gitu aja gosipkan kemana-mana. Kalau aku nggak akan seperti itu. Itu sebetulnya kita promosi diri dengan menjatuhkan orang lain. Sering terjadi itu. Ada pernah orang gitu nggak? Pernah dong. Itu sebetulnya kita mau jual diri kita supaya kita dianggap orang baik. Tapi dengan menjelekkan orang lain itu sebetulnya sudah karma buruk dan itu paling sering terjadi. Nah, sekarang karma adalah niat. Karena pertama, karena kebencian ke karma baik, kita bikin karma baik untuk karma buruk. Sama dengan nama baik, kita melakukan bantuan sosial kemana-mana. Namanya minta ditulis. Ya, kalau saya bangun wihara, tulis namanya di situ. Jendela ini disumbang oleh si A, jendela ini disumbang oleh si B. Itu saya tamak dengan nama baik, lalu bisa berlaku yang positif. Yang tapi saya tamak nama baik dengan cara menjelekkan orang lain. Berlaku negatif. Nah, semua ini ada buahnya. Buah ini kadang-kadang memang bisa tak terpikirkan. Sebenarnya tadi betul. Bisa patah tulang, bisa mati, bisa tidak. Cuma kalau contoh Anda mengatakan, kalau mati karena terjun, ya itu memang buah kelakuan kita. Tapi kalau sudah terjun, dia bisa mati. Bisa. Kalau karmanya buruk karena berbuah, mati kecelakaan, ya bisa. Tapi bukan kita yang membuat. Kalau terjun tadi kita mengkondisikan karma buruk kita berbuah. Tapi kalau kita naik mobil dengan jalan yang baik, atau kita nyebrang sudah lihat kanan kiri, ternyata ditutup dari belakang dan sampai mati, itu memang buah karma yang tadi disampaikan tidak bisa dihindari. Nah, sekarang saya kadang-kadang melakukan perbuatan baik, tapi kok endingnya saya menerima yang negatif. Misalnya, saya panen mangga. Kemudian saya memberikan kepada tetangga saya. Ini ada mangga. Ketika saya panen mangga, saya berpikir positif untuk saya berikan ke tetangga sebelah saya. Tetapi sebelah saya itu orang yang tidak suka dengan saya. Maka ketika dia mendapat mangga, dia merasa apa ya maunya orang ini kok ngasih mangga? Tumben-tumben. Biasanya orang ini tidak ngasih mangga. Biasanya dia tidak pernah ngasih. Pengennya jahat ya sama kita. Nanti kan mangganya ini dibudak-budak. Buangnya. Bisa kejadian itu. Dan saya tidak bisa mengendalikan reaksinya orang. Pokoknya niat saya adalah baik. Saya memberikan mangga kepada tetangga ini yang berbelakangan ini niat saya baik. Tapi dia buang. Dia tidak bisa pilih. Dia sudah, itu memang dia. Tapi saya jangan mengurangi kebaikan saya kepada dia. Karena kalau saya mengurangi kebaikan saya kepada dia, berarti saya terpengaruh. Perilaku saya ini jadi terpengaruh dengan kelakuannya dia. Saya tetap aja akan baik. Itulah di dalam Dhamma pernah berkata-kata, balaslah kebencian dengan cinta kasih. Karena kalau kita membalas kebencian dengan kebencian, hasilnya adalah penderitaan. Pikirannya hanya kamu yang bisa membuang pemberianku. Aku juga bisa membuang pemberianku. Akhirnya dulu kita diberi aku, buangi semua di depan rumahnya dia. Maka kebencian dibalas dengan kebencian. Akhirnya cincang. Padahal mungkin kalau tanya lebih dalam lagi, mungkin dia ternyata bisa salah juga kita. Dia membuang itu karena ya mungkin dia menganggap itu magic atau apa, dan setelah kita jelaskan dia bisa tahu bahwa itu salah paham, dan akhirnya dia minta maaf.
juga bisa. Cinta kasih bisa mengatasi kebencian. Jangan membalas kebencian dengan kebencian. Ya, nah, jadi itu yang saya berikan kepada tetangga yang benci. Sebaliknya saya berikan ke tetangga yang sebelah, yang suka sama saya. Pola pikir saya sama, yaitu saya berbagi karena saya panen mangga terlalu banyak di rumah. Orang yang di rumah yang bahkan cuma sedikit, jadi saya kasihkan tetangga kanan dan kiri saya. Tetangga kanan nggak suka, buang, karena dia takut diberikan budak. Tetangga kiri senang sama saya, maka dia mengatakan, aduh orang sebelah ini baik sekali ya, panen mangga ini masih ingat sama kita. Aduh, nanti kalau kita panen durian kita juga bagi-bagi aja dia. Kita tidak bisa ngatur, dia harus berpikir positif atau negatif. Kita hanya bisa ngatur diri kita untuk berpikir positif atau negatif. Efeknya apa itu urusannya dia. Kita hanya bisa memproteksi diri kita sendiri. Itu sama dengan medsos itu. Orang kirim medsos mungkin di forwardkan sana sini, dia tidak pikir efeknya. Mungkin lihatnya dia baik, tapi orang yang terkena itu bisa negatif, bisa positif. Nah, kita harus kembali ke prinsip kita sendiri. Prinsipnya apa? Saya mau berbuat baik. Sudah. Prinsipnya karena kalau buka medsos itu apa? Mengurangi keamanan kemudian juga berbuat baik. Sudah. Kita tidak bisa menata medsos yang masuk. Wah, aku mau dapat berita kayak gini, dapat video kok kayak gini. Kita nggak bisa menang. Paling kita kalau nggak mau ya kita ya. Kalau kita melakukan contoh ini mengurangi ketamaan, kebencian, kegelapan batin yang kita pandang, kita simpan, kita forwardkan ke siapa yang kita mau. Jadi, karena adalah niat. Kawan-kawan kita menentukan diri kita sendiri, tapi kita tidak bisa mengatur reaksi orang lain terhadap kelakuan kita. Makanya kita harus selalu punya tujuan yang positif. Masalah yang lebih negatif itu urusannya. Jelas itu. Namanya orang tua itu umurnya lebih tua, tetapi bukan berarti lebih baik segalanya. Ya, nah sekarang bagaimana anak muda mengingatkan orang tua? Itu teori komunikasi lagi. Salah satu cara untuk mengingatkan orang yang lebih tua atau yang berpangkat lebih tinggi daripada kita adalah dengan mengubah pernyataan menjadi pertanyaan. Tahu bedanya? Pernyataan kepada orang tua kita mengatakan, Pak, Mas, kamu itu salah. Cara seperti ini itu salah. Itu pernyataan. Kalau pertanyaan, Pak, Mas, menurut kamu apa benar kalau keputusan itu seperti ini? Itu beda jauh. Pak, keputusan itu salah. Jelas. Apalagi dengan pendidikanku yang sudah dari luar negeri, jelas keputusan itu keliru. Tapi kalau Pak, coba pikir baik-baik lagi, apa benar keputusan itu seperti itu? Walaupun saya pernah sekolah luar negeri, bukan bagi saya lebih tidak, cuma coba direnungkan, apa betul keputusan itu seperti itu? Apa bedanya? Orang kalau memberikan pernyataan, itu berarti di bawah sadarnya dia lebih pintar daripada yang dikasih pernyataan. Dan Anda tahu orang tua
begitu kan, dia kan juga merasa. Dan akhirnya dia akan keluar otoritasnya. Nah, sebelum kamu terlahir di dunia ini, aku sudah menyelesaikan lebih banyak masalah daripada ini. Itu otoritasnya dia. Kamu sekolah luar negeri itu saya yang membiayai. Saya yang bodoh-bodoh ini yang membiayai kamu. Dia akan keluar otoritas itu. Dan Anda tidak bisa lawan itu. Karena itu betul. Anda belum lahir di dunia ini, dia sudah selesai. Dan dia punya lebih banyak kok. Itu yang nanti keluar kata-kata tadi itu. Kamu kan belum pernah tua, tapi aku kan pernah muda. Itu otoritas yang dikeluarkan. Karena tidak bisa jawab dia. Nah, jadi ketika kita membuat pernyataan, berarti saya menjadi lebih benar daripada kamu. Tapi kamu membuat pertanyaan, Pak Man, menurut kamu ini apa benar dong keputusan seperti ini? Itu sebetulnya kita memanusiakan, mengajak dia berpikir. Begitu dia diam, kita jangan tekan. Nah kan, kamu kan nggak bisa jawab. Berarti kan benar aku. Balik lagi, itu pernyataan lagi. Jadi begitu dia diam, ya kita juga diam. Dia mikir. Karena orang itu juga ada gengsinya, ada egonya. Jadi begitu kita ngasih pertanyaan itu, dia sudah diam, sudah. Ya nanti mengubah keputusannya itu besok atau seminggu lagi nggak apa-apa. Tapi nanti berubah. Nah itu memberi pertanyaan bukan pernyataan. Dan itu kalau kita bisa melakukan itu sering-sering bertanya daripada melakukan pernyataan, itu maka hubungan kita ke masyarakat dan sebagainya menjadi lebih enak. Bahkan kepada bawahan pun, kepada karyawan pun sangat bagus membuat pertanyaan bukan pernyataan. Misalnya, tempat ini kotor. Kita kalau membuat pernyataan yang jelas, ini kamu nanti nggak kamu rapi ya, kamu nggak tahu apa ini kotor namanya. Itu pernyataan. Dan kalau orang itu sudah tua, marah dia pasti dengan tapi ada bikin pertanyaan. Ini kenapa ya kok nampaknya berdebu? Mungkin tadi sudah saya lap ini anginnya kencang, debunya gampang. Oh, berarti kita sudah tahu jawabnya sekarang. Oke, kalau gitu apa bisa? Apa bisa kamu bantu lap lagi? Itu pertanyaan berikutnya. Tapi kalau itu kan dilap lagi, itu walaupun digaji bisa nggak suka. Karena orang itu punya gengsi. Begitu, ya sudah apa bisa kamu lagi? Nggak bisa itu. Dia jawabnya kan bisa ngomong kan? Nggak bisa itu. Oh nggak bisa sekarang maksudnya. Ya nanti kan boleh jawab dulu. Kita bikin kalimat itu yang pertanyaan. Dan itu sangat efektif untuk menjalin hubungan. Baik dengan orang tua, remaja, anak kecil dan sebagainya. Dalam beberapa sumber dhamma disampaikan seperti itu, tetapi tentu harus dipahami secara bijaksana. Misalnya mau dana makan kepada biku yang paling sering terjadi, yang hari kadang ada biku yang berwasa ya di Jakarta ada biku berwasa toh. Misalnya kita mau berdana makan kepada biku, ini sudah bawakan siap nih makanan, tapi kemudian waktu di perjalanan kita kok ketemu ada orang tua yang waduh
kasihan sekali, sudah mulus, kemudian mencari di kotak sampah untuk makanan. Terus gimana ya? Tetap berdatang kepada biku atau kepada orang tua ini ya? Nah inilah kebijaksanaan yang kita mainkan. Berdatang kepada biku, tetap abaikan itu, tidak salah. Tapi sekarang, jangan. Biku kan kadang-kadang sudah banyak juga. Kemudian apalagi kita telepon, guys, ini bikunya sudah ada yang ngasih makan belum? Oh sudah banyak nih. Wah sudah ada beberapa jenis. Oke, kalau gitu ya sudah, terima kasih informasinya. Terus kita berhenti kasihkan makanan ini kepada orang tua ini. Itu juga bagus. Jadi semua itu dilakukan dengan bijaksana. Ajaran Sang Buddha itu butuh kebijaksanaan untuk mempraktekkan. Makanya kata Buddha itu sendiri sebenarnya sering diartikan sebagai bijaksana. Sebenarnya tidak boleh membunuh, kan jelas itu, tidak boleh membunuh, kan? Betul? Hilang ke? Betul? Panatipata tidak membunuh. Lalu punya anak cacingan itu apa nggak boleh dibunuh cacingnya? Iya kan? Dia kan harus dilakukan kok minum obat cacing. Karena itulah disebut kebijaksanaan. Kita tidak bisa mentah-mentah semua dalam situasi apapun juga harus seperti itu. Tidak boleh membunuh. Walaupun cacing di perut anakmu itu sudah membesar seperti ular, biarkan, diamkan, tidak apa-apa. Anaknya mati, tidak apa-apa. Lebih baik anaknya mati daripada cacingnya dibunuh. Itu tidak bijaksana. Nah, karena itu sama dengan semua hal. Karena di dalam dharma pun kita ada kebijaksanaan untuk seorang biku. Misalnya, ada peraturan. Biku tidak memberikan ceramah dharma kepada orang yang sedang berbaring, kecuali sakit. Nah, jadi kalau sakit, kita tetap bisa memberikan dharma kepada orang itu. Jadi semua itu ada perkecualian. Nah, memberikan dana kepada pertapa memang bagus. Kecuali ada hal khusus yang memang diperlukan. Nah, makanya ada kata-kata. Anda bisa menghormat pertapa, tapi belum bisa menghormat orang tua Anda sendiri, maka Anda belum sempurna. Dalam bahasa Anda tadi, Anda bisa berdana kepada pertapa, tapi Anda belum bisa berdana atau menyentuhi orang tua Anda, maka Anda belum sempurna. Semua kalau ada batin belakang, berdana makan, berdana segala macam materi dan lain-lain. Batin perlu apa? Batin perlu saya antar kemana? Wah, diantar semua. Tapi orang tuanya butuh makan, ya ambil aja. Orang tua berdana kepada panggil itu lebih baik daripada sama orang tua. Wah, ini sesat jadinya. Orang tua butuh makan. Ini sekarang bagaimana di pagi ini orang tua mau disediakan makan atau antar ke batinnya? Padahal hari ini dia hari miring batin. Nah, misalnya sekarang, wah hari ini saya mestinya kan makan nih, tanggung jawab. Tapi orang tua saya datang perlu dikasih sarapan. Gimana ya? Saya pelihara atau kasih orang tua? Nah, kadang-kadang ada terus telepon. Ini saya orang tua saya berdagang. Ini saya tidak bisa pelihara. Tolong ya, kamu belikan dulu. Nanti makanan si apa? Nanti tak transfer uangnya. Saya tak urus orang tua. Itu tidak bisa. Jadi banyak cara kan. Orang tua butuh makan. Bukan ibu, bisa cari sendiri. Nah, ini semuanya anak tidak sempurna. Orang tua, nah, aku tidak berkasih dokter, mas. Bukan ibu, tidak usah diantar. Kalau pakai, baru saya antar. Wah, itu orang tua kan ngomong ini, anak itu kan ngomong juga, bukan apa-apa. Jadi sesat. Nah, tapi kalau sekarang, wah, ya oke, ini saya antar ke dokter. Akhirnya orang tua akan ngomong, anak gue ini kalau itu tak ngomong juga, jadi antar. Ini dulu. Berbakti sekali sama orang tua. Dulu nama sekarang aja nggak pernah. Sekarang kalau saya ulang tahun nama sekarang, dia ulang tahun juga nama sekarang. Oh, anakku baik sekali. Karena kita harus berpikir kepada biku yang saya nggak kenal aja saya nama sekarang. Saya kepada orang tua yang membesarkan saya dan nama sekarang,
Saya sekarang nomor sekarang. Maka itu jadi bagus sekali. Kepada biku yang nggak kenal saja saya kasih pandang, apalagi kepada orang tua saya. Kepada biku yang tidak saya kenal pun saya berdamai, apalagi kepada orang tua saya. Akhirnya orang tua kita menjadi happy, kita anaknya jadi putih. Jelas itu berbicara sama